The Legacy of Nuremberg, A Journey to the International Criminal Court. Halo semua, kami bakal ngajak kalian menyusuri perjalanan hukum pidana internasional dari masa Perang Dunia sampai ke pengadilan paling bergengsi di dunia, ICC. World War II. Perang Dunia Kedua adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Dimulai pada tahun 1939, perang ini awalnya melibatkan Jerman Nazi yang menyerang Polandia. Namun tak lama, konflik meluas menjadi perang global. Fase keduanya, Perang Dunia Kedua berubah menjadi semakin brutal. Penyerangan besar-besaran serta pembantaian massal seperti Holocaust menunjukkan betapa mengerikannya wajah perang modern. Setelah perang usai, muncul pertanyaan besar, siapa yang bertanggung jawab atas kekejaman ini? Nuremberg Trial. Pengadilan Nuremberg tahun 1945. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemimpin tinggi Nazi diadili secara internasional atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Pengadilan ini menjadi tonggak penting. Ia menegaskan prinsip bahwa individu termasuk kepala negara tidak kebal hukum. Dari sinilah lahir dasar hukum pidana internasional modern, yang kelak melahirkan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dalam prinsip bahwa keadilan tidak mengenal batas negara. Nuremberg to ICC. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia baru sadar betapa kejamnya kejahatan yang bisa dilakukan negara terhadap rakyatnya sendiri. Disitulah muncul pengadilan Nuremberg dan Tokyo untuk mengadili petinggi Nazi dan Jepang. Tapi setelah itu, dunia nggak punya pengadilan tetap buat kejahatan berat kayak genosida atau kejahatan perang. Makanya waktu tragedi Rwanda dan Yugoslavia, PBB harus bikin pengadilan darurat, ICTR dan ICTY, tapi sifatnya sementara. Situasi ini nunjukin satu hal, dunia butuh pengadilan internasional yang permanen, gak nunggu tragedi dulu baru bikin pengadilan. Akhirnya tahun 1998, negara kumpul dan bikin Rome Statute, yang jadi dasar berdirinya ICC, International Criminal Court di tahun 2002. Tugas ICC adalah mengadili pelaku genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi ya, sampai sekarang masih banyak tantangan. Gak semua negara bergabung, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok gak ikut main. Kenapa mereka gak mau? Dan seberapa jauh sih kekuatan ICC sebenarnya? Yuk kita lihat lewat salah satu kasusnya. Pada bulan Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menggemparkan dunia dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia dituduh bertanggung jawab atas kejahatan perang, khususnya deportasi paksa dan pemindahan anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina ke wilayah Rusia. Tindakan ini diduga melanggar Konvensi Jenewa dan Statuta Roma yang menjadi dasar hukum ICC. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Putin menjadi salah satu dari sedikit kepala negara aktif yang didakwa oleh ICC, menandai momen bersejarah dalam hukum internasional. Meskipun Rusia bukan negara pihak dalam Statuta Roma dan menolak yurisdiksi ICC, surat perintah ini tetap sah di 124 negara anggota. Artinya, jika Putin menginjakkan kaki di negara yang menjadi anggota ICC, secara hukum negara tersebut wajib menangkapnya. Kasus ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sangat politis. Banyak pihak yang memuji langkah ICC sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM di tengah konflik bersenjata. Namun, juga tidak sedikit yang menyebutnya simbolis, karena peluang eksekusi hukumnya masih sangat kecil. Namun yang pasti, ini menunjukkan bahwa bahkan seorang presiden dari negara besar tidak kebal terhadap hukum internasional. International Criminal Court atau ICC bukan sekedar gedung di Den Haag, tapi simbol harapan global. Tempat suara para korban tak lagi diredam senyap. Dari abu genosida, dari rentuhan perang, lahirlah hukum pidana internasional. Sebuah janji bahwa pelaku kejahatan paling kelam tak akan bisa sembunyi selamanya. Namun,
Janji itu belum paripurna. Masih banyak kekuasaan yang gantung duduk. Banyak negara yang memilih diam, seolah keadilan adalah pilihan, bukan kewajiban. Dunia belum utuh, tapi dunia bisa berubah. Seharusnya dunia tak lagi dibagi oleh bendera, tapi dipersatukan oleh nurani. Hukum harus melampaui batas negara demi satu hal yang tak bisa dinegosiasikan, kemanusiaan. Conclusion. Biarlah masa depan berjalan ke arah cahaya, di mana tak ada lagi kekebalan di atas kejahatan dan setiap luka mendapat pengakuan. Karena keadilan sejati adalah saat dunia tak lagi takut untuk bersuara.